Populorum Progressio. Termasuk juga berbicara tentang mengapa dokumen ini muncul, mengapa munculnya ensiklik sosial. Coba kita baca. Yang ada punya dokumen ada? Nomor 3 coba baca. Dengan demikian kami terutama hendak mencapai 2 sasaran yang cukup penting, yakni pertama, menyampaikan kata pujian terhadap dokumen Paus VI yang bersejarah itu, disertai kesaksian tentang kewibawaan ajarannya, berbicara tentang originalitas Populorum Progressio. Kemudian, kedua, mengikuti jejak para pendahulu kami yang mulia di tahta Petrus, kami bermaksud meneguhkan lagi kontinuitas ajaran sosial beliau pun sekaligus pembaruannya terus menerus, sebab kontinuitas seperti juga pembaruan itu dipandang sebagai bukti tetap berlakunya ajaran gereja. Yang pertama, dia menguji originalitas dari Populorum Progressio, kewibawaannya. Tetapi yang kedua, dia hendak meneguhkan lagi kontinuitas dari ajaran sosial gereja, bahwa apa yang dilakukan, apa yang muncul dalam Populorum Progressio dilanjutkan, kemudian diteguhkan kembali oleh SRS ini, dan di sana Paus akan melakukan sejumlah pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi terkini. Ini kan Populorum Progressio itu tahun berapa? Berapa? 87. Populorum Progressio itu tahun berapa itu? Tahun berapa? 81 ya. Populorum Progressio tahun berapa itu? 87. Hah? Waduh, ada nggak di teks itu? Tahun berapa? Tahun 67. Dan Solicitor Rei Socialis ini adalah memperingati 20 tahun Populorum Progressio. Tahun berapa itu? Tahun 7. Tahun 87. Aduh. Karena itu harus diupdate dong, harus diupdate. Apa yang dibicarakan oleh Paus VI itu cocok dengan situasi dan kondisi pada tahun 67. Karena itu maka harus diupdate, diperbarui. Maka muncullah SRS ini. Kontinuitas tetapi sekaligus melakukan pembaruan. Dan itulah sifat khas ajaran gereja. Diteguhkan kontinuitasnya, tetapi juga diperbarui sesuai dengan situasi dan kondisi terkini. Jadi apa yang dibicarakan oleh Paus VI dalam PP itu tidak ditinggalkan, tetapi diteguhkan dan dilanjutkan, sekaligus juga diperbarui, diupdate, bahwa situasi dan kondisi pada saat itu berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang, tetapi pokok ajarannya sama saja, tinggal bagaimana disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena itu Paus Yohanes Paulus II itu memuji PP sebagai penerapan dari Vatikan II dan menanggapi seruan konsili untuk memperhatikan soal kemiskinan dan keterbelakangan yang disebut sebagai tangisan
dan kecemasan dunia masa kini sebagaimana ada di mana itu? Gaudium et Spes. Nomor berapa? Nomor 1. Duka dan kecemasan, penderitaan dan kegembiraan manusia pada zaman ini adalah juga duka dan penderitaan, kecemasan dan kegembiraan murid-murid Kristus juga. Itu yang dikatakan oleh Konsili. Karena itu Paus kedua itu memuji ini Populorum Progressio itu sebagai penerapan dari Vatikan kedua dan menanggapi seruan konsili yang ada dalam Gaudium et Spes. Ada nggak itu? Ada bawa dokumen nggak Gaudium et Spes? Hah? Mana Gaudium et Spes? 271. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Ini dokumen Konsili Vatikan kedua yang berbicara tentang keterlibatan gereja di mana? Dunia. Di tengah dunia. Gereja itu tidak diutus ke surga, tetapi diutus ke dunia. Karena itu Konsili Vatikan kedua memandang perlu untuk mengeluarkan satu dokumen yang bisa menjadi pedoman bagi gereja untuk pergi ke tengah dunia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan dokumen itu disebut Gaudium et Spes, harapan dan kegembiraan dan harapan. Nah, itu yang kemudian muncul dalam Populorum Progressio dan kemudian akan dilanjutkan oleh Solicitio Rei Socialis. 3 hal pokok. Yang pertama soal sekular, yakni perkembangan sosial dan ekonomi. Lalu yang kedua, pengamatan Populorum Progressio yang luas. Lalu yang ketiga, berbicara tentang Populorum Progressio adalah sumbangan sejati terhadap ajaran sosial gereja karena totalitasnya dan karena konsepnya tentang perkembangan. Jadi dia berbicara dari bagian awal, terutama bagian mulai 8 sampai 10 itu berbicara tentang yang pertama soal sekular, yakni perkembangan sosial dan ekonomi pada umumnya. Lalu kemudian pengamatan Populorum Progressio yang luas. Lalu sumbangan PP itu terhadap ajaran sosial gereja karena apa? Karena totalitasnya dan karena konsepnya tentang perkembangan. Lalu setelah itu dokumen ini berbicara tentang akar politik kesenjangan ekonomi. Bahwa jurang yang makin melebar antara wilayah yang disebut wilayah maju di utara dan yang sedang berkembang di selatan. Itu nomor 14 dia bicara tentang itu. Mulai nomor 14 berbicara tentang akar politik kesenjangan. Akarnya apa? Perbedaan indeks ekonomi dalam hal pangan, air bersih, rumah, usia harapan hidup, dan kesehatan. Dalam dunia yang satu ini ada 4 dunia. Ada dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga, dan dunia keempat. Dunia keempat itu apa? Kantong-kantong kemiskinan. Dan bahwa realitas yang berbeda itu mengancam kesatuan keluarga umat manusia. Bahwa
kemiskinan, bahwa ketidakadilan, bahwa jurang antara kaya dan miskin itu mengancam kesatuan umat manusia. Ini penting untuk diingat. Kita mengancam orang berperang, terjadi kekerasan, terjadinya diskriminasi dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena ini. Ada fakta kemiskinan, ada jurang antara kaya dan miskin, ada ketidakadilan, ada penindasan. Ini yang kemudian mengancam kesatuan keluarga umat manusia. Baru datang lagi, sudah mau selesai berdatang. Gak usah banyak alasan. Lalu isu budaya itu rendahnya pendidikan dan partisipasi publik dalam pembangunan, yang kemudian itu melanggengkan eksploitasi dan diskriminasi. Kalau orang itu sudah pendidikannya tidak jelas, pendidikan rendah, maka dia akan gampang dieksploitasi. Dan itu salah satu isu budaya yang diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II, rendahnya pendidikan dan rendahnya partisipasi publik dalam pembangunan. Bahwa pembangunan itu hanya diatur oleh segelintir orang, terutama mereka yang memiliki akses pada kekuasaan. Tetapi rakyat kebanyakan itu tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi manusia tidak lagi menjadi subjek pembangunan. Apa dampak lanjutannya? Dampak lanjutannya itu adalah pertama, hancurnya kreativitas sebagai subjek dari warga masyarakat. Ketika mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik, ketika mereka tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka yang terjadi itu adalah hancurnya kreativitas sebagai subjek dari warga masyarakat. Mereka kehilangan kreativitasnya untuk bekerja. Jadi apa yang dibicarakan oleh Paus dalam Laborem SSS itu kehilangan kreativitasnya. Mereka tidak dilibatkan dalam seluruh proses itu ketika mereka tidak mendapat tempat di dalam seluruh proses pembangunan. Ketika orang tidak dilibatkan, maka orang tidak hanya kehilangan kreativitasnya, tetapi juga akan kehilangan identitasnya. Dan yang kedua, pengingkaran subjektivitas dari negara, khususnya terkait dengan kedaulatannya sebagai negara. Ketika negara dunia ini mulai masuk dalam pusaran global, maka tidak ada lagi batas antara satu negara dengan negara yang lain. Maka persis pada saat itu negara itu kehilangan kedaulatannya. Indonesia ini bisa diatur oleh negara apa saja. Mengapa SBY tidak bisa bicara tegas tentang negara? Karena dia kehilangan kedaulatannya. Negara ini sudah kehilangan kedaulatannya. Berarti Bung Karno betul. Yang tidak setuju Bung Karno sudah lebih. Mengapa SBY tidak bisa bicara tegas tentang kepemilikan apa itu? Freeport. Karena negara ini sudah kehilangan kedaulatannya. Freeport itu sejak Soeharto. Dan ini sudah dibicarakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Atau Bung Karno sudah Bahwa dalam situasi dan kondisi seperti ini ada pengingkaran terhadap subjektivitas dari negara. Khususnya terkait dengan kedaulatannya sebagai negara.
Jadi negara kita ini pertanyaannya apakah masuk ke darurat atau tidak?